Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 genap ingin mempresentasikan mengenai analisis dew point. Pertama-tama, perkenalkan nama kelompok. Pertama yaitu Melati Indasari di NIM 240, kedua Putri Surya Puspitasari di NIM 242, dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Tania Yufaradila NIM 244. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan pada tahun 2018. Kita mulai dari bawah. Pertama ada kas dengan nilai Rp128.073.266 ditambah dengan piutang dengan Rp146.396.588 ditambah dengan persediaan dengan nilai Rp331.841.525 ditambah dengan aset operasi jangka panjang lainnya dengan nilai Rp658.019.094 dikurangi dengan utang sebesar Rp848.029.460 dikurangi dengan akrual lainnya sebesar Rp11.255.439 yang menghasilkan modal kerja operasi bersih dengan nilai Rp445.574. Selanjutnya adalah aset tetap dengan nilai Rp653.580.976 ditambah dengan aset tak berwujud dan aset operasi jangka panjang lainnya dengan nilai Rp688.019.446 ditambah dengan pensiun dan kewajiban OPEP lainnya sebesar Rp140.085.278 ditambah dengan kewajiban operasi jangka panjang lainnya sebesar Rp784.123 yang menghasilkan aset operasi bersih jangka panjang lainnya dengan nilai Rp2.235.727.823. Selanjutnya ada HPP dengan nilai Rp850.167.512 dikurangi dengan beban penjualan dengan nilai Rp15.644.415 dikurangi dengan beban administrasi dan beban lain dengan nilai Rp31.978.840.000 yang menghasilkan biaya dengan nilai Rp724.252.438 yang nantinya akan dikurangi dengan penjualan dengan nilai Rp1.339.546.566 yang menghasilkan NOPAT dengan nilai Rp309.693.128 dibagi dengan penjualan dengan nilai Rp1.343.945.566 yang nantinya menghasilkan margin NOPAT dengan nilai 0,29. Selanjutnya ada penjualan dengan nilai Rp1.033.945.566 dibagi dengan rata-rata NOA yaitu Rp2.640.773.397 yang menghasilkan NOA dengan nilai 0,39. Selanjutnya, margin NOPAT yang dengan nilai 0,29 dikali dengan NOA yaitu 0,39 yang menghasilkan RNOA nilai 0,11. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan tahun 2019. Diawali dengan perhitungan paling bawah, yaitu terdapat penambahan kas, piutang, persediaan, dan aset operasi jangka panjang lainnya. Lalu dikurangi dengan utang dan akrual lainnya, yang menghasilkan Rp427.861.424 yang disebut sebagai modal kerja operasi bersih. Selanjutnya,
modal kerja operasi bersih ditambah dengan aset operasi bersih jangka panjang lainnya yang dihasilkan dari penambahan aset tetap, aset tak berwujud dan aset operasi jangka panjang lainnya, lalu pensiun dan kewajiban OPEB lainnya, dan kewajiban operasi jangka panjang lainnya, yang menghasilkan 2.265.182.734. Lalu penambahan dari modal kerja operasi bersih dan aset operasi bersih jangka panjang lainnya menghasilkan 2.693.044.158 yang disebut sebagai rata-rata NOA. Lalu rata-rata NOA dibagi dengan penjualan yaitu 1.181.834.182. Pembagian ini menghasilkan NOA, yaitu sebesar 0,44. Lalu di sebelah kiri terdapat perhitungan dari margin NOPAT. Yang diawali dari perhitungan paling bawah, terdapat penambahan HPP, beban penjualan, dan beban administrasi, yang menghasilkan 799.696.358 yang disebut dengan biaya. Biaya ini dikurangi dengan penjualan, yaitu 1.181.834.182. Pengurangan dari penjualan dan biaya ini menghasilkan NOPAT sebesar 386.137.824. NOPAT ini dibagi dengan penjualan dan menghasilkan margin NOPAT sebesar 0,32. Margin NOPAT dikalikan dengan perhitungan NOA, yaitu 0,32 dikali 0,44, menghasilkan RNOA sebesar 0,14. Dari perhitungan tahun 2018 ke tahun 2019, terdapat kenaikan RNOA sebesar 0,03. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil analisis RNOA tersebut, dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2018 sebesar 0,11, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,14. Penyebabnya yaitu naiknya RNOA perusahaan tersebut disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan, di mana volume penjualan ini merupakan indikator yang juga mampu meningkatkan nilai NOPAT perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.